halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channelnya Dunia Perawat. Nah, di sini kita akan membahas atau sharing tentang dunia keperawatan di lapangan. Jadi, semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan di sini saya bukannya untuk mengajari atau apa, di sini sama-sama belajar, namun di sini saya berbagi pengalaman atau sharing aja ya teman-teman. Dan jika di sini saya ada salah kata atau apa, teman-teman mohon memaafkan saya, dan teman-teman tulis di komentarnya supaya saya introspeksi diri untuk kedepannya ya teman-teman. Jadi teman-teman, sebelum ke pembahasan, di sini saya akan bercerita sedikit tentang seputar pemasangan kateter. Nah, di sini mungkin teman-teman semua adalah yang pernah memasang kateter atau pernah melihat sendiri tentang pemasangan kateter. Nah, ternyata dalam pemasangan kateter itu punya resikonya tersendiri. Salah satunya adalah yang sering terjadi itu adalah pendarahan, nyeri, itu yang sering terjadi di lapangan ya teman-teman. Nah, di sini saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman yang telah saya alami ya, atau saya lihat sendirilah. Ceritanya itu adalah dulu pas waktu saya masuk dunia kerja, pas turun dunia kerja, saya melihat teman saya sendiri itu sama-sama dengan fresh graduation juga ya teman-teman. Jadi situ saya berdua sama teman saya, dan teman saya disuruh untuk pasang kateter. Namun salahnya teman saya, ketika pasang kateter, teman saya malah memasang kateter tanpa bertanya dulu ke seniornya. Kemudian itu teman saya pasanglah kateter karena dia udah yakin lah, sering pasang di sering belajar di kampus gitu. Kemudian di situ pasanglah itu kateter. Kemudian tiba-tiba berhasil, itu pemasangan kateter berhasil lah, bisa keluar urin. Namun pas sampai atas tuh, pas sampai rawat inap, tiba-tiba pasien kencing darah mengalir dari luar selang tersebut. Dan ternyata pas ditelusuri, ternyata adalah akibat kateternya itu sendiri. Nah, kenapa bisa seperti itu teman-teman? Oke teman-teman, mulai ke pembahasan ya. Jadi teman-teman, yang telah saya alami sendiri dalam seiring berjalannya waktu ya teman-teman, di dunia keperawatan ya. Jadi yang sering terjadi pendarahan itu ada yang disebabkannya ada dua faktor sih teman-teman, yang sering terjadi ya, yang sering saya alami ya, yang sering saya lihat, dan saya juga pernah juga ya. Namun itu baru sekali, dan itu menjadi pembelajaran untuk saya. Jadi teman-teman, yang sering terjadi kenapa bisa pendarahan itu ada dua faktor ya penyebabnya. Ini teman-teman harus diperhatikan ya sebelum memasang kateter atau sebelum terjun ke lapangannya. Nah, apa aja sih itu? Jadi yang pertama itu, yang sering menyebabkan terjadi pendarahan itu selang yang belum jadi selang yang belum sampai ke kandung kemih sudah dikasih balon. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama itu selang yang belum sampai masuk semuanya ke kandung kemih sudah dikasih balon. Itu yang menjadi faktor yang sering terjadi di lapangan. Jadi gini teman-teman, untuk teman-teman semua mungkin yang fresh graduation atau apa, yang baru terjun ke lapangan, yang baru memasang kateter, perlu diperhatikan ya. Sebelum terjun ke lapangan, teman-teman minimal, meskipun kita yakin dengan tindakan tersebut, meskipun kita tahu tentang tindakan tersebut, minimal kita bertanya dulu lah, bertanya kepada yang sudah lama di situ, kepada senior, tentang gimana resikonya seperti apa. Itu teman-teman wajib menanyakan itu, karena di lapangan sama di kampus ya, dalam pembelajaran di kampus itu beda sekali, apalagi tentang pemasangan kateter. Salah satunya ketika memasang kateter itu, misal kalau yang saya pelajari ya di kampus ya, yang pernah saya pelajari, ketika si selangnya tersebut sudah keluar urin, itu tandanya udah masuk dan sudah siap dikasih balon. Itu pembelajaran di kampus. Namun pas saya terjun ke lapangan, ternyata itu
beda. Biasanya kalau misal saya ya, yang saya temui, kalau misal si kateternya itu misal sudah keluar urin nih, itu si selanya itu kita belum anggap belum masuk ya teman-teman, belum masuk, karena bisa jadi itu yang selang urinnya itu baru mengenai sedikit ke kandung kemih. Jadi itu tidak semuanya. Otomatis kalau misal kita langsung dipasang balon yang cukup besar, itu akan merusak uretra, makanya terjadilah pendarahan. Nah, jadi lebih baiknya ya teman-teman, ketika memasang kateter itu, meskipun sudah keluar urin, kita anggap itu belum masuk dan kita masukkan sampai ujung selang tersebut. Itu ya, itu lebih amannya itu adalah seperti itu ya teman-teman. Jadi si selang urinnya itu meskipun sudah keluar urin, kita tetap masukkan aja sampai ujung selang tersebut. Kita mencari aman ya teman-teman, aman pasien, aman kita juga ya. Kemudian setelah mentok sampai ujung, baru kita kasih balon. Setelah itu tarik lagi. Oke, insya Allah kalau begitu aman ya, tidak akan terjadi pendarahan. Terus yang kedua, ada lagi yang faktor penyebab pendarahan tersebut yang sering terjadi ya pendarahan. Yang kedua itu adalah adanya tahanan pada uretra, atau itu penyebab tahanan tersebut banyak faktornya ya teman-teman. Bisa dari adanya kanker prostat ya teman-teman, pokoknya ada tahanan gitu ya teman-teman. Misal ada batu, nah itu yang sering terjadi juga ya teman-teman. Jadi ceritanya teman-teman, yang sering dialami itu ketika kita memasukkan selang kateter, kemudian terasa nih belum keluar urin juga, kerasa mentok. Jadi mentok ya, disebutnya itu mentok ya. Jadi tidak masuk semuanya, cuma baru setengahnya aja, itu udah keras. Dan itu teman-teman jangan pernah paksa si selangnya tersebut masuk ke dalam. Dan itu sering sekali terjadi pendarahan. Karena apa? Di situ kita kan nggak tahu di situ ada prostat, mungkin prostatnya melebar atau apa ya teman-teman, sehingga jadi menyempit gitu ya. Kita jangan paksa itu. Beda sih teman-teman kalau misal tahanan dengan ketika ada juga ya teman-teman, ada juga tahanan yang ketika pasien menahan mengedan gitu, itu juga kadang keras juga. Namun itu beda dengan tahanan yang pas ada batunya atau ada tahanan karena prostatnya. Jadi bedanya mungkin yang saya alami juga, kalau misal ditahan sama pasien itu, misal pasien suruh relax atau kita diam dulu sebentar, kemudian kita lihat pasiennya. Kalau pasien tersebut sudah relax, kemudian kita masukkan. Nah setelah itu baru itu masuk biasanya ya teman-teman. Tapi kalau misal ada tahan karena prostat atau yang lainnya, itu misal kita berhenti dulu ya, suruh pasien relax, tarik nafas, tapi tetap aja tuh pas kita masukin lagi itu ada mentok. Nah itu tandanya teman-teman nggak boleh dipaksa. Kalau misal teman-teman nggak yakin tentang hal itu, teman-teman bisa panggil senior atau yang lebih tahu lah tentang, lebih bisa. Cobalah kepada yang lain, biar teman-teman yang lain juga tahu gimana ngerasain ya. Nah, gimana sih cara menghadapi kalau misal seperti itu? Jadi teman-teman kalau misal terjadi mentok ya, teman-teman tidak boleh dipaksa intinya. Teman-teman sebaiknya ganti selang kateter yang lebih kecil lagi. Coba yang lebih kecil lagi sampai bisa ya. Itu solusinya ya teman-teman. Nah mungkin teman-teman itulah seputar pengalaman saya ya tentang pemasangan kateter. Nah pokoknya teman-teman itu yang harus diperhatikan, yang sering terjadi itu tentang pendarahan itu, biar teman-teman sendiri tidak
mengalaminya langsung, ada dua ya teman-teman. Jadi teman-teman harus memperhatikan tentang ketika si selang kateter belum masuk semua, jangan dulu dikasih balon. Kita cari aman untuk masukkan semua selang kateter tersebut. Dan yang kedua, jika ada tahanan jangan dipaksa, karena itu resiko pendarahan. Oke teman-teman, nah mungkin segitulah tentang pengalaman yang saya alami di dunia lapangan. Semoga bermanfaat ya. Kita sharing aja di sini ya teman-teman, bukannya saya mengajari atau apa, kita sama-sama belajar. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.